Ya, kemudian saya ke Pak Triunis Miko. Pak Triunis, nah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat sambil pastinya ini pihak pemerintah akan memikirkan cara untuk menekan angka kasus corona Indonesia. Karena ini kan tingkat penularannya cepat sekali, 6 kali mungkin lebih masif dibandingkan varian sebelumnya. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu ini belum bicara tentang masyarakat apa yang harus dilakukan masyarakat. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah surveillance. Surveillance adalah brain of epidemiologi. Jadi otaknya wabah ini adalah surveillance. Kalau surveillance nggak benar, nggak akan bisa menangkap varian baru. Varian baru ini punya karakteristik. Jadi kalau BRN-nya lebih dari 2,5, apalagi kita harus concern terhadap varian baru ini. Kalau CFR-nya lebih tinggi, kalau penularannya ke orang lain yang lebih muda dan bahkan CFR-nya lebih tinggi, itu mungkin varian baru begitu atau varian di label D oleh WHO begitu. Jadi surveillance-nya harus bagus. Baik. Jadi itu yang pertama. Kemudian tesnya harus cukup, kemudian kontak tracing-nya juga harus bagus begitu. Kalau nggak bagus, aduh minta ampun. Jadi kalau menurut saya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan assessment terhadap semua kabupaten dan kota yang mungkin ada varian Indianya. Kemudian kita lakukan pencegahan lebih baik, gitu, atau upaya penanggulangan lebih baik, lebih intensif. Yang dilakukan oleh masyarakat adalah patuhi protokol kesehatan, bukan 3M, 5M atau 7M bahkan. Sebagai epidemiolog, tapi memang sudah dikonfirmasi bahwa penularan dari varian baru ini berkali-kali lipat lebih dibandingkan varian sebelumnya? 10 kali lipat. 10 kali lipat? Betul. Baik. 10 kali lipat dibanding varian aslinya begitu, Mbak. Oke, saya ke Dr. Danari. Dok, kalau 10 kali lipat penularan lebih cepat, vaskesnya juga terbatas, nakesnya juga terbatas, ini bagaimana dok? Jadi saya nomor satu mengapresiasi bagi saudara-saudara kita yang sejauh ini survive. Ya. Artinya bahwa apa yang sudah beliau lakukan, apakah itu prokesnya, apakah menjaga jaraknya, mencuci tangan, semuanya berarti itu baik. Artinya bahwa jangan lengah, terus lakukan seperti itu agar supaya apapun variannya, kalau dia bisa menjalankan protokol kesehatan yang baik, akan terlindung. Tapi justru saya ingin mengingatkan 10 tadi yang saya katakan yang teman-teman yang membandel ini, bahwa rasanya dengan diedukasi berulang-ulang sudah cukup. Artinya bahwa rasanya sekarang harus diberikan sanksi yang lebih berat. Oke, sifat-sifat apa tadi dok yang mungkin kita sering melakukan ya tadi yang seperti yang dokter sebutkan? Ya mungkin ada lah itu, tapi sekarang kita harus waspada ini bahwa memang sekarang ini kita harus serius. Baik. Dan katakanlah seperti saya melihat sanksi suruh push up, sanksi suruh baca Pancasila, itu rasanya sudah tidak mempan kalau untuk orang yang model seperti ini. Ini harus lebih berat, ini harus apakah denda, apakah harus apa seperti di Malaysia harus denda dengan kuat, itu agar supaya jera sehingga dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Ini penting. Baik, kemudian saya terakhir ke Dr. Alexander. Pak, kalau misalnya apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, karena faktanya saat ini adalah fasilitas kesehatan begitu terbatas, tapi peningkatan kasusnya begitu cukup masif, karena jangan sampai kemudian kalau banyak kasus ini masyarakat merasa, ya pemerintah ini nggak berikan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti apa? Yang pertama bahwa masyarakat harus mengerti bahwa kita sekarang menghadapi resiko. Jadi resiko itu harus bisa menjadi bagian dari kehidupan kita dalam melakukan aktivitas. Termasuk mempertimbangkan mau keluar, mau kerumunan, mau kemana saja. Resiko itu nggak jauh dari depan kita. Yang kedua, masyarakat harus merasa bahwa dalam penanggulangan COVID-19, dia harus bagian dari penanggulangan tersebut. Dia tidak menjadi objek, tapi menjadi subjek. Sehingga PPKM skala mikro yang diturunkan sampai ke RT, RW itu harus menjadi milik RW dan RT tersebut. Dia yang menjaga zonasinya, kalau memang sudah hijau, tetap hijau. Kalau memang merah, dia mikro lockdown. Sampai nanti mereka konversi akan menjadi hijau kembali. Terus yang ketiga, panduan isolasi mandiri harus diikuti.
boleh isolasi mandiri di rumah sepanjang rumahnya memadai. Kalau tidak, pemerintah harus menyiapkan isolasi yang tersentralisasi. Dan kalau sudah ada gejala dan gejalanya memburuk, segera ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit itu mencari ICU. Jadi kalau ke rumah sakit, kita harus dengan kondisi yang memang sudah mulai ada gejala dan kita mendapat tempat di ruang isolasi. Dan dalam panduan isolasi mandiri itu kita harus ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang berikut lagi adalah bahwa kontak tracing, bagaimana disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini menjadi salah satu pilar untuk menanggulangi pandemi. Oleh karena itu kontak tracing harus disukseskan oleh RT dan RW tersebut. Baik. Jadi kapasitas testing harus ada. Masyarakat kalau bergejala jangan sembunyi. Baik. Kalau mau di swab jangan melarikan diri. Baik. Ini yang penting. Kemudian kalau dia positif dia harus memberikan laporan. Jadi kalau ini terjadi maka di hulu akan bisa kondisinya lebih kondusif dan kemudian di hilir kondisi akan bisa lebih ditanggulangi. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Dr. Alexander dan juga Pak Triunis Miko dan juga Dr. Danardi di sini. Kita harapkan ini menjadi perhatian dari masyarakat dan pastinya juga PR untuk pemerintah.